bagaimana filmnya tu. Kita sebagai gambaran sedikit aja, Saranjana ni berkisah tentang apa? Saranjana ini secara sinopsis menceritakan tentang seorang grup band bernama Band Signifikan. Mempunyai seorang vokalis bernama Sita yang akhirnya ditarik ke Saranjana. Nah, teman-teman bandnya yang lain ini mencari cara macam mana caranya untuk menyelamatkan si Sita. Mulai itulah dari perjalanan mereka menuju cara mereka untuk masuk ke gerbang Saranjana itu menghadapi berbagai macam rintangan. Sebab itu kita kategorinya filmnya ini horor tapi adventure juga. Jadi dalam perjalanan mereka menuju ke gerbang Saranjana itu mengalami macam-macam gangguan gaib istilahnya apa segala macam gitu. Ada hantu segala macam, macam-macam lah. Hantu belau kan? Hantu belau apa segala macam. Kita nak tahu apakah berhasil mereka menyelamatkan Sita apa tidak. Nah, itu ditontonlah nanti selepas Lebaran. Macam mana fullnya tu? Jadi sedikit aja tu sinopsisnya, jangan banyak-banyak. Informasi paten di Kemilau Kepri. Kemilau Kepri setiap hari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, saudara perempuan di mana saja berada. Alhamdulillah masih bersama saya Syahruddin bin Azam. Syukur pagi hari ini kita bersama di program Kemilau Kepri. Seperti yang saya sampaikan dari pagi tadi, kita akan kedatangan anak muda yang berdelau luar biasa dari Kepulauan Riau, tepatnya anak Pulau Penyengat. Yang saya sebut tadi namanya Gilang Ananda. Gilang Ananda dah sampai kat studio. Macam mana tadi menyeberang dari Pulau Penyengat, bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai ya? Sampai. Alhamdulillah angin tak kuat hari Angin tak kuat, alhamdulillah. Kami kemarin nak Penyengat angin kuat tak berani. Tapi alhamdulillah sampai di studio Perempat dengan selamat. Jadualnya padat sebetulnya nih, saudara Perempat. Kemarin dia di Pro 1 bersama Tok Yohan. Pagi ni di Pro 4 Tanjung Pinang jadualnya. Nanti malam jadualnya jam 8 ya di Pro 2 ya. InsyaAllah kalau tidak ada perubahan di Pro 2. Mudah-mudahan ya. Ini memberikan edukasi dan juga pengalaman terbaik dari seorang Gilang sebagai anak muda Kepulauan Riau, budak Melayu, budak penyengat lagi ya kan. Punya kiprah di dunia filem nasional. Macam mana ni Gilang? Khabar hari ni sihat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa. Kita bahasa Melayu je lah paling sejuk je lah tadi. Menggigil kan Jadi ini balik ke Penyengat ni dalam rangka apa ni? Libur ke atau apa? Alhamdulillah libur Imlek. Sebulan penuh adalah sampai tanggal akhir bulan Akhir bulan ya, sampai akhir bulan ya. Sampai akhir bulan ni. Jadilah dapat untuk menikmati pulau tercinta nak ya. Iya. Pagi ni kita nak bagi kisah ni. Bagaimana Gilang boleh menjadi seorang yang punya peran dalam sebuah filem nasional juga ni. Salah satu filem yang akan naik nanti di bulan raya lah ya. InsyaAllah habis raya nanti filmnya tu berkisah tentang sebetulnya kalau untuk filmnya ni saudara Perempat, saya memang tak asing lagi dengan sebutan dia. Karena memang dari kecil dulu selalu dikisahkan tentang apa nama dunia gaib di sana tu, tentang apa namanya Kota Saranjana. Silakan Gilang berkisah tentang awal mula awak boleh jadi Astrada di filem ni. Okey. Awalnya memang karena sudah punya minat di bidang perfilman. Al-Kisah Tayyib. Dulu waktu SMA itu sempat ikut lomba-lomba film. Film pendek. Film pendek di kancah nasional. Alhamdulillah dapat juara 2 waktu Juara itu. 2 apa judulnya? Judulnya waktu itu Generasi Muda, Gemah. Kita membahas tentang perilaku korupsi di kalangan anak-anak muda. Nih jangan jadi koruptor ya. Mantap. Itulah itu tahun 2015 waktu itu. Itu waktu masih sekolah ya? Waktu masih sekolah, waktu masih SMA. Terus berlanjut di di perkuliahan. Waktu itu karena memang lagi nyari komunitas yang memang suka
membahas film atau bergerak di bidang perfilman segala macam gitu. Akhirnya ketemulah satu temen ini yang ngajak untuk bikin film-film pendek gitu. Film-film pendek. Akhirnya sampai suatu masa kami dapat link dari Jakarta untuk ikut terlibat dalam proyek film Saranjana ini. Dapat link ya. Dapat link. Jadi bagaimana mereka tuh memilih awak bisa jadi di sana? Yang memilih langsung untuk dalam dunia perfilman itu kru-kru itu yang memilih langsung itu sutradara. Sutradara ya. Jadi tidak ada tes apa segala macam. Paling sutradara kalau memang udah pernah kerja sama dia ditarik. Jadi bagian tapi tak tarik ulur kan? Tidak. Paling ya ditarik sebagai misalnya tempatnya di Astrada atau di talent. Jadi awak tuh gitu. Di Astradanya gitu ya? Ya di bagian keastradaan karena memang dulu punya basic di bagian teater. Kebetulan teater itu dari SMP itu dari SMP SMA sampai kuliah pun masih bergelut di bidang teater, jadi makanya dipercaya sebagai Astrada. Jadi udah memang sedari kecil itu udah paham dan juga menggeluti bidang itu ya kan. Ini penting juga nih untuk orang-orang tua ya kan. Apa namanya, jangan memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Tengok bakat dia di mana. Ini salah satu dukungan dari keluarga si Gilang juga macam ini. Insyaallah ya. Bagaimana waktu awal-awal mula dulu suka dengan teater nih, entah perfilman ini dari kedua orang tua dan keluarga terdekat macam mana? Kebetulan memang dari keluarga juga sebelah mama itu beliau tukang pantun istilahnya. Untuk orang-orang nikah, orang juru bual juru bual macam gitu-gitu. Terus di sebelah bapak juga ada adik-beradik atau yang mungkin orang-orang Tanjung Pinang kenal, Pak Azmi. Pak Azmi. Beliau kan kita tahu pemusik betul. Kemarin pernah pemusik ulung datang ke sini juga dialog kita waktu rebab loh. Jadi memang basic dari keluarga pun sebenarnya ada yang bergelut di bidang seni. Cuma kita memperdalam aja minatnya di mana, mungkin di teater, akhirnya teater yang digeluti sampai sekarang. Teater tuh lah ya. Dukungan dari keluarga luar biasa. Kalau untuk dari kawan-kawan ya, setelah mereka tahu nih awak berkecimpung di dunia film nih, macam mana tanggapan mereka? Mereka excited juga sebenarnya. Hey, tapi slow lah gitu kan. Tapi rata-rata lebih banyak yang malak istilahnya. Malak. Ada tiket gratis tak? Ada tiket gratis tak? Aci lah gitu. Iya, rata-rata banyak macam tu. Tak ada. Jangan macam itu ya. Dukunglah dengan membeli. Ada tiket gratis tak? Itulah tu. Kalau nak tiket gratis mungkin ada promo-promo lah ya kan. Kadang memang kami pun kalau memang ada kebetulan dapat, kami bagi-bagi gitu. Kalau kami tak minta lah, kami nak beli aja nanti. Kita dukung. Kita dukung ya. Mantap. Itu paling kisaran berapa puluh ribu lah ya kan. Kalau weekend paling lah mahal. Weekend biasa lah. Untuk dapat nonton weekend je lah. Biar agak kita mendukung perfilman tu bukan dengan enak semurah mungkin, tidak. Dapat ini harga sesuai dengan yang kita tonton nanti. Apalagi ini kan tayang di insya Allah habis lebaran ya. Habis kaya. Orang kan banyak dapat ampau. Tak masalah lah. Ya kan THR banyak. Wah, kali berapa paling tidak belasan juga ya kan. Jadi kita dapat ampau lah kemarin ya. Kenapa? Dapat ampau lah kemarin. Insya Allah dapat. Ya, tak mungkin lah tak dapat dari sekolah enak ya. Dan dia ni juga adalah guru nih, saudara perempat. Guru. Umur sekarang baru masuk nak masuk 23 ya. Iya, masuk 23. Beliau juga seorang guru komputer ya. Guru komputer. Komputer. Iya. Di sekolah Wira Batam. Di Batam ya. Mantap, luar biasa. Contoh nih untuk anak muda umur segini dah berhasil dan juga punya penghasilan sendiri dan juga punya peran penting di dunia seni perfilman juga untuk nasional. Tak sabar aku nak nonton film. Sabar. Tapi di YouTube dah muncul teaser atau teaser baru kan? Saya cari tadi malam. Trailer belum ya? Trailer belum. Teasernya aja nih saudara. Kalau saudara tengok di YouTube itu, alamak. Aku macam balik kampung. Baliklah kampung. Nak balik kampung. Kebetulan Kalimantan tuh mereka kan kulturnya Melayu ya. Melayu. Jadi kami di sana pun tidak perlu adaptasi yang terlalu susah lagi. Tak susah sangat lah. Melayu Banjar campur di sana tuh. Melayu Banjar Dayak. Ya agak susah bahasa Dayak. Agak susah, kalau Banjar agak mudah lah. Gampang kali lah tuh. Nah, di sana juga yang saya tengok di teasernya itu tentang pemakaman di dalam air. Bawah air. Itu kalau awak tengok di sana sampai sekarang masih ada? Masih ada, cuma tidak sebanyak dulu. Tak sebanyak dulu ya.
Kalau sekarang paling ya di tempat-tempat tertentu aja lah, tidak di semua tempat sekarang pakai kayak gitu. Karena kan mayoritas di sana itu lebih banyak rawa ketimbang daratan ya. Makanya orang untuk istilahnya menguburkan mayat di darat itu lebih susah. Karena lebih banyak rawanya. Rawa banyak ya. Tanah tak begitu banyak lah ya. Tanah gundukan gitu ya. Mau membayangkan ditanam dalam air itu ya Allah macam mana ya. Itulah. Tapi begitulah kearifan lokal ya. Iya. Ini macam mana nih perasaan sebagai anak asli Tanjung Pinang nih, Gilang jadi bisa asisten sutradara film bioskop nih. Macam mana tuh rasanya? Kalau mau dibilang bangga juga. Saya dengar aja, alamak mantap anak Pinang. Kalau mau dibilang bangga juga. Tapi kalau mau dibilang tantangannya besar juga. Besar juga. Silakan ada yang nak nelpon nih, nak tanya-tanya boleh. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nasruddin. Syahruddin bukan Nasruddin. Mengada bang ya. Ini bang, kita punya narasumber yang luar biasa, muda belia, teruna. Kemana? Bukan bujang dara lagi nih. Bukan. Okay. Anak muda Tanjung Pinang si Pulau Penyengat nih, dia berhasil jadi seorang astrada film nasional nih. Macam mana nih Bang Ray untuk tanggapannya? Iya, kalau bagi saya itu arti kata meningkatkan semangat anak muda karena dari Pak Gilang ini, abang atau bapak gimana lah? Pak Gilang, dia guru juga nih, Cikgu Gilang. Jadi bisa meningkatkan remaja kita menumbuh kembangkan ilmu-ilmu atau inspirasi supaya memberikan semangat kepada generasi-generasi remaja tempatan, gitu. Tadi Pak Gilang ada menyebutkan, ya kita sabar juga lah dapat juara 2 di dalam film nasional ya. Berantas korupsi remaja mana tuh ya? Tadi Dr. Rasen kan? Membahas korupsi di kalangan remaja. Itu. Coba kalau bisa, ini usul Pak Gilang, kalau usul. Ya kan banyak sekarang ini kan korupsi itu kan bermacam-macam. Ada korupsi secara nyata, ada korupsi secara tersembunyi, ada korupsi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana membuat suatu film korupsi yang tak nyata, seperti halnya, ya kan? Masuk kerja jam sekian. Waktu. Kebetulan film saya yang tahun 2015 dapat juara 2 itu, Pak. Kita membahasnya memang korupsi yang sifatnya tidak nyata. Kita membahas tentang korupsi waktu di kalangan anak muda. Jadi kita memanfaatkan fasilitas yang ada di Kepulauan Riau waktu itu di perpustakaan yang di tepi laut apa arsip yang lama tuh. Jadi sekarang MPP tuh. Itu perpustakaan situ. Kami numpang istilahnya di situ sama orang perpus kemarin. Kami nak buat film pendek kami bilang gitu segala macam gitu kan. Kami berdua kawan aja waktu itu. Jadi yang kita bahas, perpus itu kan tempat di mana orang membaca ya, mencari ilmu, membaca segala macam. Nah, film Generasi Muda 2015 itu membahas tentang anak yang memakai fasilitas perpustakaan tapi disalahgunakan istilahnya. Bukannya dijadikan tempat membaca tapi malah dijadikan tempat untuk tidur waktu itu. Gitu. Jadi kan memang sebenarnya istilahnya menggunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu loh. Dan memainkan korupsi waktu istilahnya waktu itu. Jadi gini, ini Mas, ya kan kata tadi udah sampaikan bahwa remaja tadi sambil baca bukannya tempat baca tapi tempat tidur. Tapi kan kebanyakan ini kan istilah untuk mengembang tumbuhkan remaja ini supaya nanti ke depannya pas waktu misalnya apabila dia nanti sudah dapat kerja kan gitu, waktu ini arti kata kan time is money, waktu adalah uang. Kan tepat gitu. Waktu disiplin harus ya. Tepat waktu. Jangan hanya di sekolah aja tepat waktu, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Karena kenyataan, contoh, kita bukan menafikan, ya, para pegawai contoh, habis ini di opsi dah kemana, masuk cari telepon dah, jam 11 masuk, jam 3 baru balik, kan rugi. Itu maksud saya gitu. Nah, ini kalau udah perlu usul. Iya, nanti kita buat film tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Renal, pemerhati area kita.
berarti waktu film yang pertama tuh juara 2 tuh itu tentang korupsi ya, korupsi tentang waktu korupsi waktu. Korupsi yang secara tidak nyata memang betul. Nah, ini kalau dunia kerja, misal kerjanya jam 8 atau absen, lepas tu pergi ngopi, balik jam 12 baru masuk kantor, habis tu rehat, isoma, lepas tu balik lagi pergi ngopi lagi, balik absen, balik jam 4 gitu kan, absen. Itu sama kerja apa ke benda gitu ya kan. Jangan dibiasakan ya kan. Baik. Nah, jadi ini juga ada dari Chandra, dia kasihkan untuk ke pemerhati yang lain juga ikut bergabung di WhatsApp kita ya, 0811 7048 860 di acara Kemilau Kepri bersama Gilang Ananda Eskom Budak Melayu menjadi Astrada. Mengapa tidak? Iyalah kan? Betul. Masa tak pula? Bro, sorry nih telat. Bukan telat, telat banget. Ya sorry bro. Dari mana sih? Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan? Ya, keren. Jelas dong, mahal bro. Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu. Siapa tuh bro? Nggak tahu. Baik, saudara perempat di mana saja berada, masih bersama kita orang. Saya Syah dan juga ada Gilang, anak muda yang berdelau dari Pulau Penyengat nih, jadi Astrada filem Saranjana. Bukan Tirajana ya, Saranjana. Okey, boleh cerita tak waktu awal mula buat filem di sana nih? Macam mana kegiatan-kegiatan waktu di sana tuh? Buat film di Project Saranjana. Project Saranjana nih. Awalnya itu pasti berangkat dulu ya ke Jakarta. Oh iyalah, tak mungkin langsung hilang sampai di sana, tak mungkin. Boleh berangkat lah dulu kan. Nah, kita di Jakarta tuh ada namanya praproduksi. Jadi persiapan sebelum masuk ke produksi atau syuting. Ada praproduksi dulu ya. Praproduksi. Nah, Ada di situ tahapnya. kita menyiapkan segala macam dari jadwal, mulai dari jadwal workshop. Pokoknya semua departemen itu mempersiapkan lah semua sebelum akhirnya syuting gitu. Yang busana siapkan busana, yang art director juga siapkan macam mana dia punya apa? Dia punya inilah artnya untuk di lokasi, artistiknya untuk di lokasi apa segala macam. Sama juga kami Astrada mempersiapkan jadwal untuk ini, sama kita latihan ada reading namanya, sama sekaligus untuk latihan untuk di film nanti syutingnya itu seperti apa. Kita ada workshop tari juga, ada workshop makeup juga, gimana makeupnya tuh biar realistis apa segala macam kayak gitu. Itu untuk praproduksi kemarin. Praproduksi. Ya. Baru diproduksi kita hari pertama sampai kurang lebih kurang lebih 2 minggu lah. Lebih 2 minggu kita berangkat ke Kalimantan. Kalimantan Selatan lebih tepatnya. Itu kita keliling Kalimantan Selatan, kita syuting di berbagai titik ya, mulai dari hulu Sungai Selatan ada, Sungai Nagara ada, dari Kota Baru yang dekat dengan apa? Kepulauan Oka-Oka yang katanya pintu masuk gerbang Saranjana itu. Nah, ada di Gunung Halau-Halau segala macam gitu. Ada di Kandangan apa segala macam. Kita istilahnya ini film genrenya horor, tapi juga adventure, petualangan. Adventure horor gitu ya. Jadi kita memang keliling semua Kalimantan Selatan kita explore. Berarti untuk adventure itu udah nampak dari teaser yang keluar tuh udah nampak tuh saudara. Jadi ini macam mana genrenya nih kan, udah kelihatan gitu ya. Kita juga mengupas kultur-kultur orang Kalsel yang istilahnya belum banyak orang tahu gitu. Macam di pemakaman bawah air gitu. Ada tak yang model yang telur ke air gitu? Telur ke air? Dia ngasih telur ke air, ngasih buaya tu. Saya tidak mau mengupas banyak-banyak karena memang dari produser juga sudah membatasi sikit-sikit aja ya, jangan dikupas banyak-banyak. Takut spoiler nanti kan, nonton mula. Tonton nanti kalau nak tahu semuanya. Habis raya insyaallah ya. Nah, kita pagi ini berkisah macam mana pengalaman waktu pembuatan filem. Ada tak sedikit macam gangguan-gangguan tu? Ada bang, ada ya. Ada. Ini ada. Terutama kita ada lokasi syuting salah satu di Kalimantan Selatan waktu itu. Syutingnya tuh di hutan. Tidak jauh memang dari pemukiman rakyat masyarakat situ. Situ sinyal susah. Sinyal susah pula ya. Sinyal susah karena kita susah. Situ orang sinyal beli bang istilahnya.
Jadi macam apa wifi hotspot tuh. Itu ada jual di pemukiman warga itu. Sinyal beli 5.000 segini dapat 1 giga untuk 1 hari misalnya gitu. Itulah macam gitu beli. Kita beli wifi istilahnya. Soalnya sinyal kartu-kartu semua itu tak ada. Termasuk yang paling bagus kata orang yang paling bagus itu. Itu tak ada susah di situ kan. Itu sesangkut pautnya juga tuh. Kebetulan kita syuting di hutan. Yang tidak jauh dari pemukiman warga itu. Kita syuting di hutan itu 3 hari 3 malam. Kita pun tidur di situ pakai tenda di situ waktu itu. Pakai pondok juga, kebetulan ada pondok. Syuting di situ, pas kita orang siap syuting, kita orang baru tahu ternyata di situ ada kuburan keramat. Masya Allah. Dan kami orang syuting di situ selama 3 hari. Tidak mengetahui hal itu, alhamdulillah untungnya tidak diganggu. Untunglah ya. Dan juga warga bilang di situ karena memang lokasinya dekat dengan bukit. Di bukit itu di puncaknya ada harimau yang dilepas liarkan. Untung tak tunggu untungnya kita untung tak jenguk aman-aman aja. Untungnya kita aman-aman aja. Apalagi syuting di situ tuh kita selesainya jam 2 malam, kadang-kadang selesai jam 3 subuh. Nah, karena niat awalnya untuk mengangkat gitu ya kan. Jadi karena kan memang yang namanya film horor jarang lah syuting siang tuh jarang. Jarang. Siang itu kan horor pula ya kan. Di jalan-jalan di Kalimantan Selatan. Ada syuting di hari terakhir kami. Itu ada yang istilahnya kesurupan di lokasi. Itu udah macam-macam, udah minta tumbal daging segar apa segala macam udahlah. Itu mau tak mau orang produksi menurutkan saja. Tapi kalau dari kita ya udah, kita namanya kerja, ya udah jalanin aja. Tidak ada gangguan seperti itu ya. Kalau bisa diikutkan payah juga. Sebelum syuting itu ya, beberapa kru tuh memang dapat mimpi aneh-aneh istilahnya. Ada kasih pertanda lah gitu ya kan. Kasih pertanda, termasuk sutradara kami, dia mimpi kalau dia dapat pesan dari seseorang, dia bilang macam nih, hati-hati dengan apa yang kamu kerjakan, dia bilang gitu. Maksudnya mungkin entah di project ini atau cuana gitu kan. Kalau di saya pribadi, memang saya sempat mimpi, cuma saya tidak pasti ini mimpinya memang mengarah ke project ini atau bukan gitu. Tapi memang waktu itu saya mimpinya macam nih. Saya tengah berada di padang rumput, begitu saya ngaduk ke belakang, itu ada kota yang luar biasa megah. Nampak kan? Kota yang luar biasa megah. Karena kita tahu kalau Saranjana ini, urban legend orang Kalimantan Selatan ini percaya Saranjana itu adalah kota yang super duper maju. Super megah, super maju, teknologinya luar biasa apa segala macam kan. Nah, itulah mimpi yang saya dapat ketika itu. Cuma memang tidak ada dikasih isyarat pertanda macam yang si sutradara alami gitu. Cuma dikasih nampak mimpi gini gitu ya, gambaran sedikit gitu, kan. Macam gitu. Biasalah kalau aku kasih mungkin dia budaknya datang ke sini kasih gambaran sedikit lah gini kan. Kasih tahu sedikit macam ginilah keadaan gitu kan. Kita tak tahu lah itu memang dia atau bukan, tapi kalau namanya mimpi ya kan. Namanya makhluk sebegang memang macam gitu ya kan. Kita tak nampak dah ya kan. Kalau misalnya nampak ya kan bukan makhluk sebegang namanya dah ya. Masih manusia ya kan. Karena kalau misalnya bergabung antara manusia dengan makhluk gaib tak muat bumi ini dah. Makanya ada makhluk yang kasat mata dengan tak kasat mata gitu ya. Begitulah kata orang lah bertahayul. Kata kita beriman dengan yang gaib kan. Jadi hal-hal gaib itu juga ada diciptakan oleh Tuhan ya kan. Betul. Ini selain asisten sutradara, apa aja peran di production house ini? Kita kalau secara garis besar kita bagi dua ya. Ada bagian produksi, ada bagian penyutradaraan. Penyutradaraan ini orang-orangnya yang memang bertindak di bagian syutingnya, gitu. Yang macam sutradara, asisten sutradara, terus art director yang mengurus artistik, penata artistik segala macam, tata busana, segala macam, lighting juga. Ada juga clapper istilahnya yang mencatat, yang bunyi cetek itu, itu ada tuh. Itu juga kalau di bagian tek satu gitu kan, macam gitulah, itu ada clapper namanya. Untuk di bagian produksi ini memang tidak turut andil sebenarnya secara gamblang di penyutradaraan, cuma dia yang mensupport kegiatan syuting gitu loh, macam dia yang misalnya kita butuh apa, mereka nanti bantu cari, kita butuh apa, dia menyiapkan lah gitu ya, mereka siapkan apa segala macam.
untuk memesankan tempat tinggal tempat tinggal sementara kita di mana gitu. Nah, itu dari bagian produksi gitu loh. Produksi pun ada banyak, ada executive producer, ada line producer yang ngurus keuangan apa segala macam gitu loh. Ada runner yang ngurus makan apa segala macam gitulah. Jadi kalau kita mau bagi secara garis besar itu ada 2 di produksi dan juga di penyutradaraan. Penyutradaraan, 2 porsi itu ada 2 itu ya, 2 bagian ya. Itu kalau untuk talentnya tuh ramai. Kita talent utama ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 6 ya? 6 lah, 6. Dia ambil orang lokal tuh apa ke nasional? Ada orang lokal juga, ada orang nasional juga. Yang secara nasional juga ada. Boleh tahu siapa nama? Kalau pemeran utamanya perempuan Adinda Azani. Adinda Azani. Terus yang ada juga Lutfi Aulia, beliau anak band, orang band lah, istilah musik. Terus ada Ajeng Fauziah, dia ini dulunya artis TikTok istilahnya. Followersnya banyak tuh, sampai sekarang pun masih banyak sekali. Bejibun gitu ya. Bejibun kata orang Melayu ya. Ada juga Betari Ayu, dia yang main di sinetron banyak, udah main di sinetron nasional. Ada juga Irzan Faik, dia yang main di Keluarga Cemara The Series. Masuk di situ juga ya. Ada Kak Morris Sam, dia banyak terlibat di berbagai proyek iklan. Dan beliau kebetulan orang Kalimantan. Orang asli Kalimantan. Sesuai lah ini ya. Ada juga Kak Gusti Gina. Nah, Kak Gusti Gina ini memang orang Kalimantan juga yang membahas macam-macam antara ada dan tiada istilahnya. Yang membahas-bahas seperti itu. Mudah berkonten orang. Dia YouTuber memang sebenarnya. YouTuber orang asli Kalimantan yang kita tarik untuk terlibat di proyek Saranjana ini. Paling tidak dia punya referensi gitu ya kan. Betul. Jadi biar paham lah sikit nih macam mana nak buat filem nih. Jadi saudara perempat yang nak sembang sama kita, silakan, waktu masih panjang. Telepon kita di 0771450551, WhatsApp kita 081170488860, atau juga bisa komentar kat live streaming Facebook Pro 4 Tanjung Pinang komen kat situ, nak tanya apa boleh dengan anak muda yang berdelau ni Ada Gilang Ananda, ada Kak Syarifah Fah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Fah hadir aja nonton Mika orang tadi. Terima kasih. Ada Samsudin Sam, selamat pagi DJ. Pagi. Mawarni Manulang, assalamualaikum, selamat pagi, hadir dari Malaysia menyapa. Okey. Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi. Ini dek kembaliannya. Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih, lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya. 2.000 ya dek. Kamu kan ngambilnya 5. Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang. Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Baik, sudah ada perempat sekilas tentang filem Saranjana Kota Gaib, tentang yang kita bahas untuk pagi hari ini. Juga seorang Astrada dari Budak Pulau Penyengat. Ini saudara, rumah produksi Dari Hati Film. Betul kan? Ya, betul. Dari Hati Film ini insyaallah segera merilis film horor berjudul Saranjana Kota Gaib. Ini katanya, kalau dalam informasi ini saudara, ide ceritanya itu berasal dari kisah viral mengenai penampakan sebuah kota yang sangat maju dan dipercaya bernama Saranjana. Jadi berhubung di studio kita ada Astradanya dari film ini, kita tanya lebih lanjut lah, tapi tak spoiler ya. Ingat, jangan lebih-lebih sangat, tonton nanti Abe Raya katanya. Baik, untuk Gilang, macam mana kesulitan-kesulitan yang ada waktu pembuatan itu? Selama proses praproduksi atau pas produksinya macam mana tuh? Kalau kesulitan sebenarnya itu kita bisa melihat dari 2 sisi. Yang pertama teknis, yang kedua dari kerjasama istilahnya. Kalau dari teknis biasalah, paling yang ban bocor apa segala. Biasalah tuh, bumbu-bumbu biasalah, yang mobil mogok apa segala macam.
yang barang kurang apa segala macam itu ada aja tertinggal enggak? Ada aja tertinggal. Ada aja memang biasalah enak masih syuting gitu karena kita ngejar waktu istilahnya macam gitu. Terus paling kalau di bagian kerjasama kita paling susah tuh di bagian komunikasi memang. Karena kan ada banyak departemen ya, apalagi Astrada itu harus ke departemen ini, ke departemen ini, ke departemen ini, ke semua departemen istilahnya. Jadi komunikasi itu benar-benar harus kuat istilahnya. Kalau kita komunikasinya lemah, udah istilahnya kayak kapal yang nak tenggelam aja. Oh, udahlah. Jadi waktu awal-awal Gilang masuk di project nih, itu apa yang Gilang tanamkan dalam di pribadi yang dah ditunjuk sebagai Astrada nih? Harus kuat mental aja sebenarnya. Kalau tak kuat mental nih, wahai salah. Salah jalan. Selesailah sudah. Istilahnya kita berurusan dengan kru-kru yang senior kan, dengan kru-kru yang lebih banyak pengalamannya dari kita, dan kita juga sendiri baru diangkat jadi Astrada. Harus banyak belajar juga dari mereka. Betul. Ilmu ambil semua. Bukan semata-mata karena kita Astrada kita bisa seenaknya gitu. Tak bisa. Namanya kerjasama semuanya sama gitu. Namanya teamwork nih lah Teamwork. Jadi memang komunikasi harus kuat. Komunikasi lengah sedikit aja udahlah. Susah. Jadi yang diterapkan waktu dalam pembuatan film ini komunikasi macam mana yang diterapkan sama semua yang ada dalam elemen itu? Sebenarnya kalau membangun komunikasinya tak mudah nih sebenarnya Bang. Karena kita nih kan adaptasi dengan orang baru istilahnya kan. Kita tak tahu apa isi kepala orang, kita tak tahu. Harus berhadapan dengan orang-orang yang istilahnya yang pasti dalamnya kepala ada otak lah kan. Yang mereka juga udah tahu istilahnya kerja mereka seperti apa, kerja kita harus kayak mana gitu apa segala macam. Jadi kalau mau istilahnya komunikasinya jangan sampai putus saja lah. Karena saya juga mengalami beberapa kendala istilahnya kayak yang istilahnya dimarah apa segala macam, di tengking apa segala macam. Tapi yang namanya Astrada harus kuat mental, istilahnya tameng gitu kan. Kita harus terima itu semua, ya udah terima aja. Tapi komunikasi jangan sampai lepas supaya tidak proyeknya tetap berjalan lancar. Jangan sampai pula misalnya di protes gini, kritis gini itu merajuk, jangan merajuk. Tak boleh istilahnya apa budak sekarang ngomong baper. Tak boleh baper tuh. Jangan baper sangat lah. Ini nak buat proyek yang luar biasa ya kan, baper kena kasih kritik sedikit. Alah, lemah tu. Balik laku tu kan. Istilahnya memang harus kuat mental. Harus kuat mental, ini yang paling penting ya. Ini pelajaran nih untuk saudara perempat, untuk generasi muda yang lagi dengarkan siaran kita ya. Bagaimana Gilang sebagai anak muda belia lagi saudara, jauh dari bawah dari saya, belasan tahun juga gitu kan. Tapi dia dah menunjukkan bagaimana sikap seorang yang dewasa. Apalagi yang namanya teamwork ini, kerja tim ya kan. Yang harus digalakkan adalah komunikasi yang baik. Walaupun tak ada selek-selek dikit, tapi komunikasi tetap jalan gitu ya. Ini jadi Astrada tuh yang dia harus buat selain ya untuk membantu sutradara, penyambung lidah, apa aja lagi? Kita yang membuat jadwal segala macam. Kita yang memastikan properti apa yang ada sudah di lokasi, atau kalau belum ada propertinya ya kita minta sama orang art misalnya kalau properti. Terus untuk talent juga, kita Astrada kebetulan ada 2 Bang. Astrada 1 sama Astrada 2. Astrada 2 itu dia yang bikin jadwal berbarengan sama Astrada 1. Terus dia juga memastikan talent sama orang tata busana. Kalau Astrada 1 dia lebih banyak di lokasi. Yang mengarahkan talent harus seperti apa nanti di scene ini, yang mengarahkan, yang membantu tim artistik, ini harus seperti ini, pengennya Pak Sutradara tuh kayak gini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita lebih banyak di ngobrol bareng si departemen kamera, departemen artistik, sama Astrada 2 juga di bagian talent gitu, mengarahkan talentnya harus di sini jam segini gitu, apa segala macam lah gitu. Jadi kalau mau dibilang berat memang. Berat memang. Tapi kalau dah mental teruji, walaupun berat tetap juga dijalanin lah ya. Ini satu contoh nih saudara ya, untuk anak muda Kepulauan Riau. Apapun rintangan, apapun halangan, kata Lima Mak ya kan. Tetap jalan. Sabarlah Ali. Pergi ke situ lah aku dah. Balik ke saranjananya nih ya. Tentang kita tak spoiler, tapi ya pengalaman-pengalaman yang mungkin dah saudara perempat bisa tonton juga di YouTube gitu ya kan, baik yang dari Ari Lasso-nya dan yang ada mengisahkan dari yang kota. Tak salah. Terus juga orang-orang di sekitar sana juga. Kalau saya pribadi ya memang cukup ada juga pengalaman kalau untuk cerita-cerita yang macam gitu, karena
tentang Saranjana ini memang diceritakan dari dulu, waktu dari kecil gitu kan, sampai di kampung di Riau Daratan itu tepat di Selat Panjang Dedap tu memang ada juga kisah yang seperti ini gitu. Kalau waktu masuk ke sana tu apa rasa pertama sampai ke satu tempat tu yang kata orang tu ini area Saranjananya? Wih, kami orang tak masuk ke Saranjana bang. Cuma dekat-dekat aja kan. Cuma ya itulah, dengar cerita-cerita dari rakyat, kita bukannya takut tapi makin penasaran untuk mengulik gitu ya. Karena kita bukan orang asli Kalimantan Selatan maksudnya kan. Jadi ketika kita sampai di sana, orang-orang cerita, oh mereka ngalamin ini, kita penasaran, kita bakal ngalamin yang sama apa tidak gitu loh. Supaya bisa istilahnya percayakan. Karena kalau mau dibilang tidak nyata gitu, kejadian-kejadiannya banyak dialami sama orang sana gitu kan. Betul. Jadi kalau mau dibilang kita takut itu tidak sebenarnya bang. Lebih banyak penasarannya. Banyak ingin tahu. Explore lah istilahnya, kita penasaran dengan kota Saranjana kan. Apalagi sekaligus ngangkat gitu ya. Kita sampai di kota baru, kita dekat dengan kepulauan Oka-Oka yang katanya gerbang Saranjana itu. Wah kita penasaran tuh di mana nih Pulau Oka gitu kan. Ada akses ke sana gitu kan. Malah penasaran. Walaupun memang sebagian kru ada yang agak ngeri-ngeri sedap istilahnya kan, takut gitu selama syuting kayak gitu. Tapi mungkin tertanam rasa takut duluan itu ya. Tapi alhamdulillah sama syuting kita berjalan lancar selama di Kalimantan Selatan, tidak ada kendala yang terlalu berat lah istilahnya. Tapi ya itulah enak sebenarnya kalau di wilayah syutingnya. Penasarannya aja lah paling ketika sampai di sana tuh, tidak takut pula, tidak adalah rasa takut seperti itu. Nak nonton lah besok. Tapi raya pula ya kan. Jadi untuk saudara berempat yang penasaran sama seperti saya nih, macam mana filmnya hasilnya nanti, saudara boleh tengok teasernya dulu di YouTube. Ini baru teaser yang pertama ya. Teaser yang kedua nanti akan muncul. Teaser yang ketiga baru trailer. Setelah itu trailer. Teaser dulu baru trailer. Tengok nanti macam mana. Nanti nak tengok fullnya habis raya lah tonton. Ya. Dukung karya anak bangsa. Jangan nonton yang bajak. Ingat tuh, jangan nonton yang bajak. Ya kan? Karena memang jujur banyak itu ya untuk bajakan gitu, akses bajakan tuh. Tapi sebagai generasi bangsa juga menghargai karya orang lain, apalagi nih hak kekayaan intelektual ya kan. Jadi tontonlah yang betul-betul memberikan apresiasi untuk mereka. Lagian berapa lah nonton bioskop tuh sekarang murah. Kan mahal sangat. Jajan sekali 50,000 ya kan. Ya, nonton paling 50,000. Kalau misalnya berdua bertiga paling 150 ya kan. Hargai dan juga tonton, nikmati nanti bagaimana filmnya tuh. Kita sebagai gambaran sedikit aja, Saranjana ini berkisah tentang apa? Saranjana ini secara sinopsis menceritakan tentang seorang grup band bernama Band Signifikan. Mempunyai seorang vokalis bernama Sita yang akhirnya ditarik ke Saranjana. Nah, teman-teman bandnya yang lain ini mencari cara macam mana caranya untuk menyelamatkan si Sita. Mulai itulah dari perjalanan mereka menuju cara mereka untuk masuk ke gerbang Saranjana itu menghadapi berbagai macam rintangan. Sebab itu kita kategorinya filmnya ini horor tapi adventure juga. Jadi dalam perjalanan mereka menuju ke gerbang Saranjana itu mengalami macam-macam gangguan gaib istilahnya, apa segala macam gitu. Ada hantu segala macam, macam-macam lah. Hantu belau ya kan? Hantu belau apa segala macam. Kita nak tahu apakah berhasil mereka menyelamatkan Sita apa tidak. Nah itu ditontonlah nanti setelah Lebaran. Macam mana fullnya tuh? Jadi sedikit aja tuh sinopsisnya, jangan banyak-banyak. Tonton nanti fullnya habis raya nanti. Luangkanlah agak sehari dua hari kan. Berapa orang kawan-kawan tu kan. Munculnya pun taklah di hari pertama raya juga. Tak mungkin lah. Terpaling mungkin 5 raya. Nanti kalau misalnya jumpa Gilang tengah jalan, jangan pula bilang ada tiket gratis. Jangan pula gitu pula, hargailah ya kan. Sebagai anak Kepri ni Wak, yang punya peran juga untuk filem nasional ya. Mudah-mudahan juga jadi pemacu kawan-kawan di sini juga untuk berkiprah juga di nasional. Amin. Angkat filem-filem dari sini juga untuk sampai ke nasional. Insyaallah. Keinginan terakhir pula. Ini waktu kesempatan kita terakhir nih, keinginan dari Gilang nih sebagai anak Kepri, bagaimana untuk dunia perfilman yang ada di Kepri nih?
Untuk dunia perfilman di Kepri ini sebenarnya kalau nak dibilang potensi anak-anaknya banyak, Bang. Banyak kan? Banyak sebenarnya. Banyak. Cuma mereka mungkin memang tak tahu macam mana akses. Bak kata orang Melayu bersepah hayak gitu kan. Istilahnya mereka tak tahu macam mana nak menyalurkan minat mereka di bidang perfilman gitu kan. Berarti Karena akses ni yang mereka butuhkan ya? Iya, mereka butuh akses saja sebenarnya. Sebenarnya kalau nak dibilang anak-anak Melayu Kepri ini di bidang teater mereka juga mantap-mantap, nak dibilang segala macam gitu kan. Di teater mereka bagus, di seni peran mereka bagus, apa segala macam. Nak dibilang dari ide cerita pun mereka bagus. Kita punya anak-anak yang sekolah sini juga banyak yang sudah berkancah di perlombaan nasional gitu kan. Banyak juga yang sudah menang istilahnya macam gitu. Jadi kalau mau dibilang mereka nih potensinya bagus. Cuma memang untuk komunitas perfilman atau akses ke dunia film di Kepri ini masih sedikit. Masih sedikit. Jadi harapan ke depan aksesnya harus kita perbanyak dan didukung juga sama pihak-pihak pemerintah. Nah, itu anak watan dukunglah ya kan. Bila lagi ya kan? Bisa gitu, kalau nak bersaing itu bisa. Bisa. Apa tak bisa? Semua bisa bersaing. Penting dukungan tu perlu, support dari masyarakat, support dari pemerintah untuk anak Kepri bisa memberikan motivasi kepada yang lain bisa lebih bangkit gitu ya, dunia perfilman yang ada di Kepulauan Riau. Baik Gilang, terima kasih untuk waktunya. Ganggu waktu tidur tak ada Tidak. Demi sesuatu ya kan? Iya. Demi sesuatu. Kenapa tidak? Yang budak Melayu jadi Astrada. Mengapa tidak ya kan? Mana tahu nanti jadi sutradara ya kan? Iya, amin. Amin. Sutradara Kepulauan Riau, Gilang Ananda. Talentnya si Uden itu kan. Jadi apa? Jadi hang kebun jadilah gitu kan. Terima kasih Gilang. Iya, Bang. Mudah-mudahan sukses nanti ke depannya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan juga tercapai insyaallah ya. Amin. Kita tunggu nanti filmnya muncul di habis raya nanti ya. Iya, betul. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.